Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Suandri Official. Tempatnya tutorial sederhana dan tak pala penting. Nah, sobat sekalian, pada video kali ini kita akan bahas tentang review Bandizip, aplikasi kompresi data dan arsip alternatif gratis terbaik. Video kali ini saya akan coba untuk mereview salah satu aplikasi yang sudah sangat lama saya gunakan, dan ini merupakan pilihan yang tepat bagi saya, di mana aplikasi ini digunakan untuk kompresi data dan arsip pada rutinitas sehari-hari ya. Mungkin sobat sekalian sudah mengetahui bahwasanya ketika sebuah file atau beberapa file yang kita miliki ingin kita kirim misalnya ke salah satu alamat yang kita tuju seperti email dan segala macam, tentunya kita kalau seandainya aplikasinya banyak, tentu lebih tepat kalau seandainya kita kompres dalam satu buah file agar ukurannya lebih kecil dan semua file itu bisa masuk dalam satu file tersendiri. Ya, kita ketahui bahwasanya itu salah satu fungsi daripada aplikasi kompresi data ya. Sebenarnya banyak sih ya aplikasi yang digunakan untuk mengkompres data. Kita punya satu buah data yang mempunyai space atau ukuran yang lebih atau dia ukurannya besar gitu. Kemudian space kita terbatas, kita ingin aplikasi itu lebih kecil, maka kita gunakan salah satu aplikasi untuk mengkompres data itu agar space yang digunakan tidak terlalu besar ya. Artinya memperkecil satu buah file ya. Tapi tanpa menghilangkan daripada keutuhan file tersebut ya kan. Nah, jadi sebenarnya banyak sih ya aplikasi yang digunakan oleh masyarakat atau end user daripada komputer ya. Ya kita katakanlah misalnya yang paling banyak digunakan di laptop atau di komputer rumahan itu adalah WinRAR ya. Nah, mungkin sobat sekalian ini sudah familiar sekali dengan WinRAR ya. Ketika klik kanan misalnya di Explorer, di sini dijumpai WinRAR gitu. Karena memang mungkin yang paling terkenal daripada aplikasi kompresi data ini salah satunya adalah WinRAR ya. Ini kayaknya ini yang paling terkenal ya di antara sobat sekalian ya. Yang lainnya sebenarnya ada sih, ada WinZip itu, WinRAR, 7zip, ada pzip. Kemudian yang akan saya bahas hari ini adalah Bandizip ya kan. Kalau seandainya kita browsing di internet, misalnya kita gunakan search engine Google misalnya, banyak aplikasi yang digunakan untuk kompresi. Namun saya menjatuhkan pilihan kepada salah satu aplikasi yang sangat tepat bagi saya, dan memang ini yang sangat cocok bagi saya adalah Bandizip ya. Bandizip ini sudah sangat lama saya gunakan. Kayaknya mulai dari pertama rilis saya jumpa aplikasi ini, saya browsing, maka ini adalah yang sangat menarik hati saya gitu. Dan yang tepatnya itu adalah kenapa ini saya pilih adalah karena dia free of charge ya, gratis, dan desain interface-nya sangat bagus ya kan, dibanding dengan aplikasi kompresi yang lainnya ya, yang dia free of charge atau gratis ya kan. Jadi pada video kali ini saya akan coba untuk mereview tentang Bandizip. Ada 5 aplikasi ini saya bandingkan, dan tentunya ini bisa sobat jadikan sebagai ya perbandingan bagaimana sih aplikasi-aplikasi daripada untuk kompresi data dan arsip ini gitu. Misalnya mungkin sobat sekalian sudah kenal dengan WinZip ya. Kalau bagi saya ini adalah program tertua yang saya kenal ya, WinZip ya. Dulunya ini banyak sekali ya, ketika misalnya saya ke lab komputer waktu kuliah dulu atau ke komputer-komputer kawan di kos ya, ini WinZip ini selalu ada. Dulu ini ya menjadi satu buah pilihan yang banyak digunakan di kalangan mahasiswa waktu itu. Kemudian WinRAR, WinRAR ini kayaknya aplikasi kompresi juta umat ya. Kalau seandainya kita beli laptop atau install ulang di toko-toko komputer dan segala macam, ketika kita klik kanan pasti ada WinRAR. Ini kayaknya aplikasi wajib ini.
ya di kalangan ya masyarakat ya. Ya, namanya WinRAR ya. Kemudian ada 7zip ya. Nah, 7zip ini ya, ini juga pemain lama ini. Ini lintas platform tentunya. Dia sangat familiar di Linux, tapi bisa juga digunakan untuk di Windows. Bahkan katanya di sini bisa juga untuk ya Unix gitu kan, dan aplikasi yang lain, sistem operasi lain yang disupport oleh 7zip ini. Kemudian ada pzip. Nah, pzip ini salah satu aplikasi juga untuk kompresi data dan arsiper ya. Ini saya masukkan karena memang sudah lama juga saya ketahui, tapi tidak semenarik yang saya jatuhkan pilihan pada review video kali ini tentang BenDzip. Oke, yang pertama tadi free of charge ya. Pertama WinZip ya. WinZip itu aplikasinya sangat bagus dan catatan penting adalah berbayar. Nah, di sini ada buy now, starting at only IDR 575.408. Jadi kalau sobat sekali ingin menggunakan aplikasi ini, ya sobat harus bayar, harus beli gitu. Memang aplikasinya bagus tapi harus dibeli gitu. Ya, jangan coba-coba crack ya. Kalau di crack ya berarti programnya tidak sah ya kan. Ingat, nggak berkah loh. Jangan di crack ya. Kita hormati programmernya gitu kan. Ya, kalau ingin menggunakan ini silahkan dibeli 575.000 IDR di sini ya. Saya rekaman pada tanggal 10 bulan 10 2020 ya. Harganya 575. Kemudian yang kedua, ini aplikasi yang ya saya bilang tadi sejuta umat. Ini disupport. Kalau tadi ini WinZip, katanya di sini banyak yang disupportnya. Mana di sini ya? Ini ada banyak produknya di sini, WinZip Suite 25 sampai System Tool. Ada buy download di sini. Fiturnya apa ini? Ini bisa kompatibel untuk zip, RAR, 7zip di sini. Kemudian GZ, ISO, TAR, IMG, TGZ, GZIP, XZ. Nah, ini banyak ini. Kemudian WinRAR ini tadi yang disupportnya juga banyak ya. Kemudian catatan penting adalah saudara harus beli programnya. Ini ada ini memang ada download WinRAR di sini, tapi dia try sama kayak ini ya. Trialnya itu ya kan, trialnya. Kemudian di sini ada buy WinRAR. Nah, ini kita coba untuk beli, harganya adalah Rp474.192 IDR. Nah, atau di sini katanya ini ada juga, iya cocok ini ya, WinRAR. Nah, jadi kalau sobat sekalian ingin menggunakan aplikasi ini, jangan lupa harus dibeli terlebih dahulu. Ya, jangan di crack, oke? Kemudian 7zip. Nah, 7zip ini tadi sudah kita bahas. Ini supportnya banyak nih, AR, ARJ, CAP, CAM, CPU, banyak ini. Banyak kan. Ini itu semua nih. Nggak paham kita semua banyak lah ya. Kemudian kenapa saya tidak memilih ke sini padahal ini free? Nah, kalau bagi saya pribadi ini ya desain interface-nya tidak begitu menarik ya kan. Memang dia sangat ya powerful. Tapi kalau dari sisi desain interface-nya tidak begitu menarik untuk kalangan ya kalangan kita ini ya gitu. Di sini ada di compare katanya antara 7zip dengan WinRAR. Oh ini nih, sejuta umat tadi. 7zip, 7zip dengan WinRAR. Wah ini bahkan kompresinya mengungguli beberapa persen dari WinRAR. Ini 39 juta sekian katanya. Kalau WinRAR hanya mampu dari 41. Ini kalau tadi ini 15 juta, ini hanya sampai dengan 17 juta saja gitu kan. Oke, ini juga tidak ya asal ini bagus tapi tidak mementingkan desain interface lah, tampilannya kayak apa gitu. Tidak terlalu mereka pikirkan ya. Tapi dia kuat yang penting ya. Kemudian ada pzip. Nah, pzip ini gratis. Sobat sekalian tidak perlu bayar. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan
Nah, ini banyak juga yang di supportnya ini. Ini bisa katanya di split 7 zip S. Ini banyak nih. Oh, view full sport zip file format. Kita coba lihat ya. Oh, bla 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 bla. Ini apa ini? Ini semua nih. Wah, banyak, pokoknya banyak lah ini ya. Wah, ini masa ini semua ini sanggup dia. Masya Allah. Banyak banyak and more lagi ya. Banyak yang bisa di supportnya ya. Kenapa saya tidak menjatuhkan ke sini ya? Karena memang dulu saya sudah jatuh cinta dulu sama band Zip dengan tampilan yang menurut saya lebih elegan. Kemudian tentunya free waktu itu tidak ada yang berbayarnya. Waktu itu hanya free saya. Sekarang sudah mereka mereka bagi dua, ada yang free dan ada yang komersil, ada yang berbayar juga ya kan. Kemudian coba kita lihat ya, di sini sudah versi 7.10 saat video ini saya buat. Kemudian seperti formatnya juga banyak, bla 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 bla, dan ini sudah ibaratnya sangat bisa untuk mendukung aktivitas sehari-hari saya menggunakan komputer ya. Kemudian di sini juga ada enterprise-nya. Ini yang edisi baru. Mereka juga membuat yang yang versi enterprise-nya. Tapi tetap yang free-nya tetap dikasih ya. Kalau kita beli harganya adalah $30 ya. Kalau saya dikali dengan ya anggap saya 15.000 berarti sekitar 450.000 ya. Untuk single user license di sini. Yang standar tetap free boleh untuk komersial dan non komersial use ya, available at anywhere gitu ya, boleh digunakan ya kan. Saya coba untuk download ya, kemudian milizip. Ukurannya tidak terlalu besar di sini. Di instalasinya disediakan secara online. Kemudian saya coba show folder Bandizip setup online. Ini harus terkoneksi dengan internet ya. Ada juga yang aplikasi untuk offline-nya ya. Beberapa situs menyediakan untuk setup offline-nya gitu. Jadi kita download file full-nya. Jadi kita tidak perlu terkoneksi dengan internet ya. Nah, ini kalau seandainya sobat ingin send usage statistiknya ya silakan. Kalau saya tidak, saya checklist agree and install. Oke, installnya sangat sederhana sekali ya. Tinggal ya 2 kali klik selesai, kemudian kita tunggu installing, kemudian ini kita close, installation completed. Nah, ini yang di file association, ini yang di supportnya banyak sekali ya. Ini kita oke, ini bisa nanti di checklist atau di unchecklist. Oke, ini tampilannya, ini standar. Kalau Anda ingin beli katanya silakan di register Bandizip. Kalau ini yang ingin yang enterprise tadi ya. Kalau misalnya saya punya satu buah file, apa ya kita buat file di sini ya. Misalnya saya punya contoh, misalnya ada artikel ya. Artikel dalam bentuk misalnya ada docx ya. Docx. Nah, jadi kalau saya ingin misalnya mengarsip file ini atau mengkompresnya, tinggal klik kanan, kemudian ada compress to zip misalnya. Atau compress to 7-zip. Nah, ini 7-zip yang paling dekat tadi ya. Karena ini juga gratis, dia menyediakan yang untuk compress ke 7-zip atau create nrzip di sini. Ini bisa kita kita rubah formatnya, mau zip, mau exitar, ISO, 7-zip, gzip, atau juga pakai password. Kemana mau disimpannya di sini ada. Nah, ini sangat simpel sekali. Atau more optionnya juga ada di sini. Kalau mau di split, misalnya dibagi-bagi. Ya, kalau misalnya sobat-sobat pernah download beberapa file di internet, misalnya ya filenya besar 1 GB, kemudian dibagi menjadi 5 file terpisah, ada 001, 002 dan segala macam. Nah, di sini juga bisa ya. Misalnya ingin berapa kali split gitu ya kan. Ini ada, kemudian advance-nya juga ada di sini.
Nah, ini ya kalau saya jujur tidak pernah menggunakan karena memang ya tidak sampai ke sana, hanya untuk penggunaan biasa saja. Nah, ini bisa kita kompres misalnya ke zip dengan mudah sekali. Nah, ini saya buang checklistnya biar nanti ini close dia, auto close dia kan. Nah, jadi ini kalau mau ekstraknya tinggal klik kanan extract here, atau extract smart, atau extract to article, atau extract to folder ya. Nah, jadi sangat yes, dia simple dan kalau bagi saya sangat elegan sekali. Misalnya ini saya extract to artikel, nanti dia kasih satu buah folder baru di sini. Ini yang saya kompres tadi ya. Nah, jadi memang ya bagi saya itu sangat elegan sekali dan dia sederhana. Ya to the point saja, tidak banyak embel-embelnya. Kemudian tampilan desain interface-nya juga bagus. Ya, antar mukanya bagus. Ini mana dia nih? No, Bendizip ya. Ini dia. Nah, misalnya kalau mau open airship-nya di sini ada, Neo Airshipper juga ada di sini. Ya, kalau misalnya ini kita buka tadi ya open pakai Bendizip. Nah, tampilannya bagus, elegan ya. Ada open, extract, tampilan yang lebih bagus. Dan ya menjadi catatan apa istilahnya itu yang perlu saya garis bawahi lah ya kan. Ya, dia ini free of charge, gratis. Saya tidak perlu mengcrack ya kan. Jadi kalau tadi menggunakan WinRAR kemudian tidak kita bayar di crack, ya berarti penggunaannya tidak sah ya. Baik sobat sekalian, itu tadi ada 5 yang saya lihat-lihat di sini ya untuk review kali ini. Ada WinZip, ada WinRAR, 7zip, kemudian ada pzip, kemudian ada Bendizip ya, yang menjadi ya pilihan saya sejak lama. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat-sobat sekalian. Kalau seandainya masih menggunakan WinRAR crack bajakan, silakan migrasi ke Bendizip. Atau kalau mau menggunakan pzip atau 7zip juga boleh. Atau kalau masih ada di laptop sobat sekalian WinZip dan tidak dibayar, silakan uninstall WinRAR-nya. Ya, artinya silakan beli, jangan dibajak ya kan. Kalau tidak uninstall. Ini silakan dibeli, kalau tidak di-uninstall. Kalau seandainya itu bajakan, ayo tidak sah. Kemudian silakan gunakan antara ini ya, dan saya memang menjatuhkan pilihan saya ke Bendizip. Baik sobat sekalian, demikian video review ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Dan tentunya silap salah itu adalah ya kewajaran bagi seorang manusia. Kalau seandainya sobat merasa video tutorial atau review ini bermanfaat, ya silahkan klik tombol subscribe-nya. Kalau seandainya mau di-subscribe, silakan di like dan komen di form komentar kalau seandainya ada yang perlu kita diskusikan. Demikian video yang tak kalah penting ini ya, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.